Untuk membahas lebih lanjut terkait isu lingkungan di Batam, kita telah tersambung dengan Koordinator Aksi Bersih-Bersih PT Batamon Global, Kasianto. Selamat malam, Pak Kasianto. Selamat malam. Ya, Pak Kasianto, melihat Hari Bumi tahun ini, bagaimana kondisi lingkungan di Batam saat ini menurut Anda? Sebelumnya ini dengan siapa, kalau boleh tahu? Putri, saya Putri dari Batam Mbak TV. Putri. Ya. Tahun ini sebenarnya ke kondisi lingkungan di Batam itu ya boleh dikatakan ini ya nggak terlalu banyak berubah. Bahkan dari data yang kita himpun, diskusi kami dengan DLH juga per 2024 itu kapasitas produksi sampah harian kita itu meningkat. Sekarang itu sekitar 1.100 ton per hari. Dan ini rata terjadi di seluruh Batam ya. Artinya memang fenomena ini tuh ada peningkatan mengenai volume sampah. Ya, hal mengancam apa Pak Kasianto jika tadi disampaikan bahwa tanah kita akan terus berkembang ya, atau seperti apa? Itu hal apa yang akan mengancam kita, khususnya untuk Kota Batam sendiri? Ini ya. Dengan asumsi produksi sampah harian yang meningkat, tentunya kita membutuhkan model pengelolaan sampah yang juga harusnya sesuai. Karena kalau misalnya model pendekatan pengelolaan sampah kita sama aja dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kapasitas produksi sampah kita saat ini jauh meningkat, ya artinya akan menimbulkan banyak sekali dampak, terutama kesehatan. Kemudian isu kebersihan, kemudian dan ini bisa merembet ke isu-isu yang lain begitu. Ya, tapi untuk kerusakan lingkungan sendiri di Batam saat ini separah apa, Pak Kasianto? Kita juga dekat ya dengan teman-teman dari komunitas lain seperti pecinta alam, kemudian aktivis lingkungan. Sebenarnya kalau isu lingkungan di Batam, salah satu yang paling urgent untuk diselesaikan tentu saja selain masalah persampahan ya, yaitu masalah mangrove. Itu tuh kan boleh dikatakan hutan mangrove kita itu mengecil dari tahun ke tahun, sedangkan usaha untuk memperbaiki itu boleh dikatakan usaha yang sporadis yang dilakukan oleh swasta, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tapi kita belum melihat ada keseriusan pemerintah untuk bagaimana membuat kebijakan yang mendukung program-program pelestarian lingkungan ini. Ya, tapi untuk pembangunan sendiri Pak Kasianto yang dilakukan di Batam gitu, apakah itu juga nantinya berdampak terhadap kerusakan lingkungan? Sebenarnya pertanyaan ini harusnya bukan nantinya, karena ini sudah terjadi sebenarnya. Kalau kita lihat banyak sekali perumahan-perumahan baru yang dibangun itu ya, pertama dia tidak memperhatikan isu lingkungan ya. Bisa dilihat bagaimana perumahan-perumahan baru ini dibangun tapi tidak memperhatikan misalnya drainase, kemudian bagaimana fasilitas pengelolaan sampahnya, dan itu masih diperparah dengan penggunaan lahan yang sebenarnya bukan lahan yang diperuntukkan untuk perumahan gitu. Ya. Tapi masalah lingkungan, terutama sampah adalah masalah bersama juga Pak Kasianto. Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat gitu untuk peduli terhadap lingkungan agar tidak buang sampah sembarangan? Baik, ini sebenarnya jawaban untuk pertanyaan yang sederhana ini kompleks sekali ya. Karena harus menyentuh banyak sekali dimensi. Yang pertama tentunya saya ingin menyebut bahwa kita punya Perda Pengelolaan Sampah itu Perda nomor 11 tahun 2013 kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi. Itu detail sekali sebenarnya menjelaskan bagaimana seharusnya pengelolaan sampah mulai dari tingkat individu, rumah tangga sampai ke pemerintahan itu dibuat. Namun sayangnya kita masih harus berharap banyak terhadap aspek implementasi, karena di lapangan ternyata implementasi dari Perda ini belum maksimal saya rasa. Dan pemerintah kan melalui DLH ya juga sebenarnya terbatas ya, anggarannya terbatas, armada pengangkutannya terbatas, dan ini harus diikuti oleh semua pihak, baik perorangan, individu maupun pihak swasta begitu. Iya, tapi sejauh ini kebijakan anggaran APBD pemerintah saat ini, Pak Kasianto, apakah Anda melihat sudah berpihak terhadap lingkungan kah? Saya kira belum ya. Ini
bahkan saya pikir tidak perlu memakai pendapat saya pribadi, kita tinggal pakai aja pendapat dari DLH bahwa memang DLH saat ini armadanya terbatas. Kenapa bisa terbatas? Karena memang anggarannya terbatas gitu. Jadi dari sini saja kita bisa melihat sebenarnya bahwa pengelolaan sampah di Batam belum menjadi prioritas pembangunan pemerintah saat ini, saya kira. Ya. Tapi bagaimana Anda melihat peran swasta dalam kepedulian lingkungan di Batam saat ini? Nah, saya sebenarnya cukup optimis ya dengan peran swasta, karena saya juga bicara mewakili swasta. Kita di PT Bataman Global Group melalui program CSR kami, yaitu program pemberdayaan Tanjung Uma. Dan saya melihat sendiri di Hari Bumi kemarin terutama ya, kita berkolaborasi dengan berbagai perusahaan lokal seperti PT Philip Industries Batam, kemudian PT Deep Engineering, kemudian Amati Coffee dan lain-lain, Oxy Sweets and Cafe. Banyak sekali. Artinya sebenarnya perusahaan-perusahaan swasta atau pihak swasta sebenarnya punya juga kepedulian, karena memang mereka juga punya dana yang dikelola dalam skema CSR kan. Ini yang saya kira harusnya dapat ditarik untuk lebih banyak mendukung program-program pelestarian lingkungan yang konstruktif begitu. Bahkan saat ini sebenarnya di Pemko Batam kan kita punya TSP namanya. Tanggung jawab sosial perusahaan, di mana ini jadi semacam platform crowdfunding bagi dana-dana CSR ini. Cuma memang mungkin tidak terlalu diketahui begitu oleh masyarakat, sehingga dananya kurang bisa diakses lah begitu. Iya. Tapi Pak Kassioto, semangat teman-teman dalam aksi menjaga lingkungan, apakah hanya sebatas pada hari peringatan tertentu atau akan berkelanjutan? Oke, saya mau bicara atas nama program pemberdayaan Tanjung Uma ya Kak Putri ya. Program ini sebenarnya kami mulai dari Maret 2023 dan akan kami jalankan, rencana kami selama 5 tahun sampai 2028. Nah, dua isu yang kami dekati melalui program ini yaitu isu pendidikan dan isu lingkungan. Program pendidikan kami yaitu kami menyediakan program pelatihan kerja dalam bentuk kelas pengembangan keterampilan berbahasa Inggris. Ini untuk usia kerja usia 18 sampai 55 di Tanjung Uma. Semuanya gratis dan teman-teman hanya perlu membayar dalam bentuk botol plastik. Nah, ini juga bentuk komitmen lingkungan kami. Nah, di isu lingkungan, nah inilah yang kami lakukan melalui kegiatan-kegiatan responsif yang berkaitan dengan peringatan-peringatan Hari Lingkungan, seperti Hari Bumi. Di bulan Februari lalu kami lakukan juga Hari Peduli Sampah Nasional juga. Sama mirip kegiatannya dengan kegiatan Hari Bumi ini, cuma di peringatan Hari Bumi ini ada penekanan soal forum group discussion dengan stakeholder. Jadi kalau pertanyaan apakah ini hanya di Hari Bumi saja, enggak, karena kami punya plan 5 tahun. Selain kegiatan di hari-hari besar ini, kami juga melakukan paling tidak 1 kali clean up activity setiap bulan. Nah, itu yang kami lakukan sebagai bentuk perpanjangan dari EPR namanya, Extended Producer Responsibility, di mana kami mendata dari sampah-sampah ini, dari mana asalnya, siapa produsennya, siapa yang harusnya kita tuntut untuk terlibat lebih jauh ikut dalam pengelolaan limbah dari hasil produksi ini gitu. Termasuk yang kami temukan di Tanjung Uma ya, saya harus sampaikan ini bahwa salah satu produsen, salah satu penghasil sampah atau limbah plastik di Tanjung Uma itu adalah produsen air mineral lokal kita di Batam. Jadi kami berharap sebenarnya ada tindakan yang lebih konstruktif, yang lebih sistematis, di mana akhir kita bergerak bersama untuk sama-sama mengelola sampah dari hasil produksi teman-teman di Batam ini. Ya baik Pak, apa dampak yang dirasakan oleh teman-teman semua, khususnya mungkin kemarin ketika melakukan bersih-bersih di Tanjung Uma? Apa feedback dari masyarakat Tanjung Uma sendiri yang disampaikan kepada teman-teman? Oke, jadi memang kita dekat ya, maksudnya kita membangun komunikasi yang sangat dekat dengan masyarakat, karena ya tentunya kita berkegiatan di sini, tentunya kita sudah mengantongi izin dari pemerintah lokal seperti kecamatan dan kelurahan, dan juga kegiatan ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dari teman-teman RW dan RT setempat. Nah, saya perlu sebutkan bahwa selain kegiatan bersih-bersih lingkungan, kami juga adakan secara paralel di hari itu
pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian barang layak pakai, barang bekas layak pakai dari relawan. Artinya kita ingin menyentuh sebanyak mungkin penerima manfaat, yaitu adalah masyarakat sendiri. Jadi dari yang kami lakukan, dampaknya total 2 ton sampah berhasil kami bersihkan dari lokasi di Tanjung Uma, tepatnya di RW 4. Kemudian ada sekitar 60 penerima manfaat pemeriksaan kesehatan gratis, utamanya lansia, karena memang kami sampaikan ke warga bahwa terutama lansia, walaupun tidak lansia juga boleh, tapi memang ini ditujukan khusus untuk lansia. Bahkan ada beberapa relawan dokter yang kami utus untuk terjun ke masyarakat, jadi betul-betul datang ke rumah warga yang tidak bisa lagi bergerak lah, maksudnya tidak leluasa lagi bergerak begitu. Baik. Apa aksi nyata yang akan teman-teman lakukan ke depan, Pak Kasyanto, nantinya? Bagaimana, Kak Putri? Aksi nyata yang akan teman-teman lakukan lagi ke depan. Oke, jadi kami tetap akan lanjut di Tanjung Uma karena dari kami sendiri plannya memang 5 tahun ke depan, dan kami terus mengajak teman-teman pihak swasta dan juga pihak kampus ya. Kami bekerja juga dengan beberapa institusi pendidikan tinggi di Batam, kemudian juga dengan beberapa perusahaan swasta di Batam untuk sama-sama terlibat begitu. Jadi kami mendorong memang keterlibatan aktif pihak swasta dan juga institusi pendidikan tinggi untuk terlibat di permasalahan yang kompleks, salah satunya seperti Tanjung Uma ini. Kalau memang sebenarnya kan tidak di Tanjung Uma saja sebenarnya, peluang untuk terlibat secara aktif begini untuk isu-isu lingkungan dan isu-isu lain kan sebenarnya terbuka sekali ya di Batam ya, bahkan tidak hanya di Tanjung Uma. Cuma karena memang kami saat ini fokusnya sedang di Tanjung Uma, karena kami melihat bahwa permasalahan di Tanjung Uma ini sangat kompleks, maka kami memfokuskan diri terlebih dahulu di Tanjung Uma. Ke depan, dalam waktu dekat, hasil dari diskusi kami dengan berbagai stakeholder, kami akan mengundang lebih banyak perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya, dan ini akan kita wujudkan dalam bentuk program-program seperti program pendidikan, program lingkungan, program pemberdayaan ekonomi, dan lain-lain. Ya, dan terakhir, Pak Kasyanto, harapan Anda ke depan terkait lingkungan di Batam seperti apa? Harapan kami terutama yang pertama untuk pemerintah tentunya lebih berkomitmen lagi dan lebih serius lagi untuk menangani permasalahan lingkungan di Batam, karena Batam ini kota yang kecil. Kalau misalnya lingkungannya tidak bisa kita kelola dengan baik, ini akan jadi satu kerugian ya, karena di Hari Bumi kemarin ada beberapa relawan yang memang khusus datang dari Singapura. Jadi mereka terlibat juga, dan responnya agak kaget, bagaimana mungkin pulau atau kota yang jaraknya cuma 25 km kita sebenarnya dari Singapura. Bahkan dari Tanjung Uma itu kita bisa melihat Marina Bay Sands dengan jelas sekali gitu. Di kalau harinya cerah ya. Bagaimana mungkin jarak yang terbentang cukup pendek ini hanya 25 km, perbedaannya sangat jauh gitu. Jadi kan pemerintah juga fokus di isu pembangunan, di isu ekonomi, dan saya pikir isu lingkungan ini tidak bisa dikesampingkan, karena ini penting sekali untuk menjaga citra bahwa kota ini juga adalah kota yang berbudaya, kota yang siap, kota yang lingkungannya baik, siap menerima investor dan lain-lain. Dan untuk pihak swasta, harapan kita tentu saja untuk terlibat lebih aktif, kemudian lebih bertanggung jawab terhadap isu-isu lingkungan, karena tidak mungkin usaha bisa lancar, bisnis bisa lancar tanpa didukung oleh keadilan lingkungan yang baik. Kemudian untuk masyarakat Kota Batam pada umumnya, kami berharap bahwa kita hidup di kota yang besar, yang luar biasa, maka kita juga harus punya kesadaran lingkungan yang baik juga. Bahwa memang kota yang baik, kota yang besar, kota yang maju itu ya masyarakat juga punya pikiran yang maju gitu. Baik, Pak Kasyanto, terima kasih atas waktunya.